Oke, selamat pagi guys. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di salah satu ternak domba kelompok di Desa Kedokan Wetan, tepatnya di Blok Truwali, Kabupaten Indramayu. Sekarang kita bersama dengan Bapak Agung, spesialis dan pakar domba untuk di wilayah Cirebon, dan dengan bos pengusaha muda nih, tuan muda, pemilik salah satu kelompok ternak domba di Desa Kedokan Wetan, Blok Truwali, Kabupaten Indramayu. Nah sekarang yuk kita bincang-bincang nih bersama tuan muda dan pakar domba. Enggak, yang pakar aja. Amin, Luar biasa aja. nih. Ya. Nah, mau nanya nih Kang Nasidi. Di sini jumlah dombanya ada berapa? Ya kurang lebih ada tuh 24 24 ekor. Ada 24 ekor ya, 24 ekor. Nah, dari 24 ekor ini kategorinya satu jenis atau ada beberapa jenis di kandangnya? ya ada 2 jenis sih, Ada 2 jenis. Oh, yang pertama jenis jantan dan betina. jantan dan betina. Oh, iya. Tapi kalau misalkan dilihat dari bentuk fisiknya nih ya, kan ada yang ada tanduknya, terus ada yang telinganya panjang gitu ya. Nah, kalau yang ada tanduknya itu namanya jenis apa itu biasanya, kambingnya atau dombanya? Ya kalau yang itu mah Priangan. ke Mas Agung aja. Oh, jenisnya priangan ya, Pak, ya, berarti ya. Priangan, jenis priangan, Ah. betul. Nah, kalau yang itu yang apa, telinga panjang itu? Jadi domba kan macam-macam, Mas. Iya. Jadi ada domba Garut, ada domba yang tanduk. Heeh. Terus juga selain domba Garut juga ada namanya domba priangan. Domba Memang priangan. ada tanduknya juga. Heeh. Nah, kalau di Indramayu juga ada juga namanya kambing. Kambing. Kambing itu yang telinganya panjang tapi nggak gimbal. Oh, itu biasanya yang dimanfaatkan untuk susunya ya berarti? Atau ada dagingnya juga? Kambing ada namanya kambing etawa, Oh. iya betul, memang dimanfaatkan susunya kayak Susunya. etawa, kambing sanen, nah itu biasa dimanfaatkan susunya. Oh, untuk susunya. Nah kalau ini khusus untuk yang di apa punyanya Mas Nasidi ini domba untuk jual beli yang pejantan sama yang anakan yang apa namanya betina terus punya anak itu ya jual beli, kalau misal ada yang minat harga bagus bisa dijual itu, betul seperti itu. Anda ngejual, saya membeli. Ya, gitu ya. seperti itu. Luar Betul, biasa. betul. Nah, Pak Agung, Ya. dari sekian banyak apa namanya jenis domba nih ya, Ah. beserta tuan muda juga berarti dari beberapa jenis domba tadi kan ada priangan, kemudian ada domba Garut. Betul. Gitu ya. Biasanya yang banyak diminati oleh pangsa pasar itu yang seperti apa sih, yang jenis apa itu? Jadi setiap wilayah itu macam-macam, Mas Topik ya. Jadi kalau misalnya di daerah Jawa Barat Iya. itu banyaknya biasanya domba Garut Domba Garut. sama domba priangan. Hmm. Nah, karena apa? Jadi kalau domba Garut kan gagah tuh. Gagah. Jadi apa nama enak dilihat lah, enak Enak dipandang. Cantik-cantik gitu ya. Betul. Dan postur Gagah. memang bagus. Oh. Tapi nggak nutup kemungkinan domba-domba priangan yang memang ada tanduknya juga tapi ada telinganya juga. Itu juga bagus juga. Nah, memang kalau namanya orang kan ngejual-jual butuh sama beli senang gitu, Mas Taufik. Jadi tergantung dari minat si konsumen mau seperti apa. Dan ada beberapa daerah kayak model kayak Jawa Tengah dan beberapa daerah di Jawa Timur itu macam-macam juga dombanya. Ada domba Jawa, ada domba ekor gemuk, macam-macam lah jenis dombanya kalau di seluruh Indonesia lah. Kita bicara skup Jawa Barat aja, yang banyak di wilayah Jawa Barat itu dombanya itu domba Garut sama domba ini apa namanya priangan seperti itu. Oh. Yang banyak untuk kebutuhan Idul Adha-nya Idul itu Adha. banyaknya. Walaupun juga ada juga yang domba-domba lain memang ada juga, tapi memang yang paling banyak dicari atau merupakan pilihan pada saat Idul Adha atau sebagai domba pedagingnya itu ya domba Garut dan domba priangan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Seperti itu, Mas Sobi. Oh, itu luar biasa ya. Nah. Nah, kalau di sekitar wilayah Kedokan Wetan sendiri, kebanyakan waktu kemarin Idul Adha itu lebih banyak yang milih mana nih konsumennya? Yang umum sini mah yang dibilang bertanduk. Yang bertanduk gagah, gitu ya. Oh, iya. Lebih ini ya, lebih menarik ya. Iya. Disebutnya apa? Jogrogan ya, Pak ya berarti? Ada sistem di masyarakat itu ada jual timbang. Heeh. Jadi ditimbang dengan harga berapa. Terus total timbangannya itu misal contoh gini. Berat contoh misalnya 50 kilo contoh. Iya, 50 kilo. Terus 1 kilonya itu dihargain pada saat Idul Adha itu banyak macam-macam. Misal 80.000 Iya. ataukah 100.000 ataukah berapa, nah tinggal dikali berat dari Jumlah beratnya. itu. Oh.
Nih namanya itu jual timbang dengan sistem timbang. Di sisi lain yang kedua itu ada namanya sistem jogrok. Kalau jogrok itu domba itu harga berapa gitu. Jadi tanpa timbangan, jadi tinggal nunjuk aja ini domba yang ini harga berapa. Nah itu namanya sistem jogrok. Jogrogan. Seperti itu. Jadi di masyarakat kita memang ada dua sistem jogrok dengan sistem apa adanya yang kita tunjuk aja ini domba ini harga berapa. Dan ada juga yang misalnya dipilih dombanya terus sistem timbang di beberapa kandang atau di beberapa peternak memang ada yang seperti itu Mas Taufik. Kalau sistem itu sendiri sebenarnya kalau di dalam ilmu peternakan kambing itu apa sih Pak namanya, sistem apa biasanya dikenalnya? Saya tadi kan bahas menyangkut tentang sistem nih. Apa sistem, apakah sistem ternak atau nama disebutnya sistem apa manajemen ada manajemennya atau gimana? Jadi yang masalah yang tadi masalah Iya, jogrok sama iya. itu. Kalau masalah jogrok sama masalah timbang sih memang kebiasaan di masyarakat kita lah. Tergantung dari apa namanya peternaknya mau sistemnya seperti apa gitu. Peternak mau seperti apa. Kayak contoh kalau misalnya Mas Opik datang beberapa pasar hewan. Pasar hewan itu sistemnya itu jogrok. Dan kalau misalnya beberapa yang sekarang yang lagi musim atau yang lagi datang itu peternak itu yang kita misalnya belanja atau beli domba ini ke apa namanya ke langsung ke peternak. Nah di peternak itu nawarin ada dua macam sistem jogrok, istilahnya tinggal nih harganya harga berapa, dan ada yang ditimbang dulu. Jadi patokan timbang. Nah memang masing-masing punya ituan sendiri-sendiri lah. Cuman kalau di pasar hewan udah pukul rata itu rata-rata pakainya sistem jogrok. Kalau di peternak atau di kandang langsung itu biasanya macam-macam dari peternak itu sendiri gitu. Dan tadi yang dikatakan Mas Opik masalah manajemen kandang. Jadi yang sepanjang yang saya tahu manajemen kandang itu yang pertama itu pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit itu kita mau ternak ini mau mau penggemukan, pengembangbiakan ataukah apa gitu. Nah, kalau misalnya penggemukan itu kan kita memelihara itu domba jantan. Untuk target apa nih? Apakah target bulanan untuk jual beli ataukah target untuk Idul Adha? Nah, bagaimana caranya setelah domba itu datang ke kandang, kita senengin untuk kasih makan yang benar atau apa supaya cepat gemuk. Nah, itu namanya pengemukan. Nah, kalau pengembangbiakan kita memelihara domba betina untuk dikembangbiakan atau supaya nganak untuk anaknya, jadi nanti bisa sebagai bisa untuk jual belinya gitu. Jadi misalnya domba anakannya umurnya sudah 4 bulan atau 5 bulan terus ada yang senang atau apa. Nah, itu sistem jual beli bisa berlaku gitu. Nah, itu manajemen kandang untuk pemilihan bibit. Yang kedua itu masalah kandang. Kita kandangnya itu mau seperti apa gitu. Maksudnya contoh kandang yang seperti ini kan bisa untuk penggemukan juga bisa, apakah untuk pengembangbiakan juga bisa. Maksudnya yang ukuran ini kalau nggak salah ukuran 120 ini untuk domba-domba yang istilahnya yang masih muda lah, masih di jalon ini untuk 3-4 ekor juga bisa nih. Dan kalau untuk pengembangbiakan juga bisa, misalnya si indukan sudah dalam posisi hamil tua, tinggal melahirkan aja itu harus terpisah. Jangan digabung sama dengan domba-domba yang lain, takutnya nanti anaknya pada saat lahiran injak-injak nanti takut terjadi masalah. Nah itu. Nah terus berarti tergantung desain kandangnya, kandang dari awalnya seperti apa. Oh iya betul. Emang kalau sebenarnya sih berarti disebutnya kayak rumah ini ya, rumah kambing ya. Betul. Nah rumah kambing itu emang ada beberapa ada berapa jenis sih Pak? Kan biasanya kan ada rumah, kalau di rumah kita kan biasanya ada joglo, kemudian ada dan lain sebagainya. Jadi gini, di domba itu ada namanya kandang tunggal. Kandang tunggal itu biasanya untuk domba-domba pejantan. Nah, itu jadi domba untuk supaya makan tidur supaya cepat gemuk lah. Tunggal itu berarti satu domba. Tergantung ukurannya. Kalau misal dombanya besar, ukurannya lebih gede lagi gitu. Kalau misalnya dombanya misal kecil bisa dikecilin lagi. Itu satu-satu. Itu memang hemat tempat juga lah. Dan dombanya itu memang diarahkan untuk supaya makan tidur lah. Tapi dengan catatan ada kasih vitamin juga, kasih pakan yang bagus berkualitas supaya target yang ini inginkan apakah Idul Adha bisa ataukah untuk patokan untuk jual belinya jadi kelihatan bagus. Tapi dengan catatan harus dipelihara dengan baik, kayak dimandiin, bersihin, kasih vitamin, kasih obat atau apa tetap seperti itu. Kesehatan juga harus diperhatikan gitu. Yang kandang untuk yang kandang tunggal. Nah, kalau kandang namanya kandang kelompok atau namanya kandang koloni. Nah, itu kandang blong Mas Sofi.
Maksudnya blong itu bukan disekat-sekat, jadi seluruh domba itu masuk di situ. Campur jadi satu. Campur ya? jadi satu. Memang plus minus lah. Kalau misalnya untuk misalnya domba yang lagi hamil tua terus di apa namanya campur dengan ada pejantan atau apa, takut ada masalah gitu. Iya. Takutnya memang harusnya terpisah lah. Resiko ya. Resiko. berarti Jadi karena ada kandang tunggal, ada kandang koloni, Koloni. tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari yang peternaknya itu sendiri gitu. Seperti itu Mas Taufik. Nah dari letak geografi itu mempengaruhi nggak sih Pak, harus kayak gimana desain kandangnya gitu? Kayak contoh nih di daerah pesisir kan identiknya lebih ke cuacanya panas gitu ya. Betul. Nah daerah pegunungan itu kan lebih ke dingin gitu ya. Nah itu apakah ada desain khusus untuk yang di daerah pantai atau nanti di daerah gunung seperti apa gitu? Kalau masalah itu tergantung desain dari kandangnya. Dari kandangnya sendiri. Betul, desain dari kandangnya. Contoh misalnya Indramayu lumayan nih, apa namanya? Panas. Panas. Iya. Kita desain kandangnya misalnya dari atas ini atap sampai bawah, ukurannya misal 4 sampai 5 meter. Nah, terus dari ini apa? Contoh yang kandang seperti ini lah, Mas. Ini kan istilahnya Mas Taufik kerasan sendiri kan di sini, apakah panas atau enggak nih kandang yang punyanya Oh iya. Mas Adem Nasibin? ini ya, Adem. adem. Nah, Biasa, ini karena guys, apa? adem. Dari atasnya ini ya, Iya. sama di sekelilingnya ini istilahnya apa namanya, penataan kandangnya jadi nggak bikin kita kumup atau sumuk lah. Seperti ini dari atap ke bawah itu kurang lebihnya 4 sampai 5 meteran lah. Terus ada sekat-sekat penutup di sampingnya itu biar nggak kebul atau apa tuh Mas Taufik. Seperti ini lah di kandang-kandang seperti ini nih Mas Taufik. Berarti nggak perlu AC ini ya? Nggak perlu AC. guys, nggak perlu AC. Angin-angin, betul. Iya, alami, Nah. angin cepoi-cepoi. Nah, Iya. terus kalau misalnya di daerah dingin atau daerah apa, biasanya memang apa namanya dari penataan kandangnya juga memang apa ya, ada penutup, mungkin angin atau apanya kan dingin atau apa, mungkin ditutup pinggirnya atau apa, macam-macam lah tipe-tipe kandangnya dari daerah dingin atau apa. Tapi biasanya sepanjang yang saya memelihara domba itu biasanya domba ini binatang yang apa bisa menyesuaikan kondisi lah, apakah cuaca panas atau cuaca dingin gitu. Tinggal tergantung kita bisa mengikuti atau memberikan vitamin ataukah memberikan pakan yang bagus untuk dombanya aja untuk menyesuaikan pola makannya gitu. Kalau masalah kandang atau apa tergantung memang kemampuan kita dalam hal membuat kandangnya gitu. Seperti itu Mas Taufik. Nah kan kalau yang namanya usaha itu kan pasti biasanya ada posisi roda yang di bawah. Nah itu kan kendalanya biasanya tidak terlepas dari kesehatan domba itu sendiri ya, karena kan kita memelihara sesuatu hal yang hidup ya, makhluk hidup gitu. Betul. Nah sebenarnya kira-kira kendalanya seperti apa sih dari segi kesehatan dari sudut pandang domba tuh biasanya apa aja gejala-gejala yang dialami oleh domba itu sendiri di bidang kesehatan? Ini kebenaran kan saya lagi silaturahim ke kandangnya Mas Nasidi. Terus kebenaran juga saya juga memelihara juga tapi di daerah Cirebon. Oh. Dan di sini biasanya saya juga apa namanya berkolaborasi sama beliau kalau misalnya mau butuh domba jantan yang masih kecil atau apa bisa ke Bos Nasidi inilah. Bisa hubungi dua pengusaha nih guys. Amin, amin. Ada Bos Agung, pakar sekaligus Enggak, Bos domba. belajar. Nah, Sama yang satunya belajar. ada Bos Nasidi. Jadi kalau untuk teman-teman atau sahabat semua yang ada di wilayah Indramayu bisa hubungi Bos Nasidi. Kalau untuk yang wilayah Cirebon bisa hubungi Bapak Amin, Agung. enggak, Ya, sama-sama saya belajar. hubungi nomor di bawah ini. Hubungi nomor di bawah ini. Nah, ini yang balik lagi ke laptop ya Iya. Mas Taufik. Jadi terkait masalah apa namanya masalah penyakit ya. Iya, penyakit. Jadi pada saat kita beli dimanapun belinya itu, jadi ada namanya treatment awal pada saat domba itu datang Mas Taufik. Yang pertama itu pada saat domba itu datang itu kalau bisa ada namanya kandang karantina lah. Kandang karantina. Kalau misalnya nggak ada kandang karantina, kita masukkan dalam suatu kandang koloni lah Mas Taufik. Nah nanti di situ kita lihat kondisi dombanya seperti apa, apakah lemas atau apa. Nah kalau bisa kalau datang dari jarak jauh atau apa mungkin bisa dikasih gula lah Mas Taufik. Oh, gula dulu berarti. Minuman, tapi gulanya jangan yang pakai molase, yang gula yang ini yang apa namanya kayak gula Jawa gitu tuh. Heeh. Nah, Yang warna merah gitu ya. betul, berarti. betul. Aren, gula aren. Sebagai untuk apa namanya Tenaga. lah karena mungkin jarak jauh atau apa. Kita kalau misalnya kalau misalnya di Cirebon aja atau di Majalengka atau di Kuningan atau di Indramayu mungkin nggak perlu lah. Oh berarti Ah. yang capek itu tidak hanya orang, domba Iya. juga kalau dalam perjalanan capek. berarti. Dalam perjalanan jauh kasih gula aja. Kasih gula aja. Secukupnya aja lah. Oh, iya, Nah, iya. seperti itu. Terus
Yang kedua itu apa namanya, kita mungkin kasih obat cacing Mas Taufik. Obat cacing. Jadi kita kan nggak tahu kan domba pada saat di kandang sebelumnya itu diurus seperti apa gitu. Kita treatmentnya apakah disuntik ataukah pakai cokok, pakai alat suntik yang dicopot suntiknya terus dikasih mulut, atau alat suntik dimasukin obat cacingnya bisa ke dombanya bisa. Kalau misalnya kita nggak ngerti atau apa, mungkin kita ada di tiap kecamatan itu ada keswan kesehatan hewan, Pak Mantrinya lah. Nah itu bisa kita undang, Pak Menteri obatnya apa nih, baru datang pasti kayak gitu. Dan biasanya ada beberapa penyakit misalnya menyesuaikan domba pada saat datang ke kandang itu, misalnya sakit berengen atau di mulut off kalau bahasa orang-orang ini. Nah kalau yang berengen itu, kalau cara pengobatannya itu sepanjang yang saya udah pernah apa namanya beli domba terus di kandang itu sakit seperti itu, di apa namanya, kalau misalnya ada kering nih, sudah kering, kita kelotok aja Mas Sofi, dikelotok terus dikasih betadin, nah udah itu aja, nanti juga kering sendiri. Itu kalau bisa segera, itu kalau udah namanya udah kering terus dikelotok terus dikasih betadin aja segera. Kalau misalnya kita diamkan aja, ditakutkan nanti menyebar kemana-mana, malah jadi apa namanya bilatung, jadi apa namanya nggak bagus kondisi dombanya gitu. Terus kalau misalnya dari jalan domba jauh juga biasanya sakit mata. Nah sakit mata macam-macam memang obatnya lah. Kalau misalnya dari pakai obat kimia itu pakai Super Tetra. Kalau yang di saya biasa pakai Super Tetra. Nah dari pilnya itu diguntingnya di ujungnya, nanti dipencet, nah dimasukin di mata yang sakitnya, itu insya Allah cepet lah. Di daerah kelopak mata. Di matanya itu langsung dikasih. Jangan sampai kecolok gitu. Betul. Ya. Terus juga bisa di domba yang datang itu kasih langsung kasih vitamin juga bisa. Nah terus juga nanti seminggu sekali itu dimandikan Mas Sofi. Dimandikan biar dombanya kelihatan bersih, sehat lah. Apalagi kan takutnya di dalam di tubuhnya atau di bulunya itu kan ada kutu, ada parasit. Kalau udah mandi kan jadi seger. Seperti itu. Dan kalau misalnya gimbal atau umur misalnya 7-8 bulan itu kalau bisa udah wayahnya dicukur lah. Seperti itu. Berarti ada umur tertentu untuk dicukur. Betul, berarti ya? 8 bulanan. 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan ke atasan lah. Atau udah gimbal lah. Berarti kurang dari 8 bulan Jangan tidak disarankan. Tidak. Seperti itu Mas Taufik. Ada sakit lain nggak sih Pak? Banyak sebenarnya Mas Taufik, kemencret juga bisa. Terus kembung ya. Asam bisa. lambung ya? Kembung bisa. Kembung bisa. Ya macam-macam lah penyakitnya sebenarnya. Pengobatannya juga macam, mau tradisional, mau kimia juga ada. Tapi itu berarti masuk ke bagian dari manajemen kandang juga. Betul. Kesehatan. Betul. Jadi ada kesehatan ya, kemudian kandangnya sendiri, bibitnya sendiri, pakannya sendiri, obatnya sendiri, sama marketing juga Mas Taufik. Nah, terkait masalah yang terakhir, masalah marketing Mas Taufik. Tadi kita udah pemilihan bibit nih, dari definisi dari manajemen kandang, misalnya udah pemilihan bibit, sudah kita kasih pakan benar, kita kasih obat benar, terus kandangnya juga bagus gitu. Terus kita nggak bisa ngejualnya, kan sayang sekali. Iya betul. Nah itu jadi yang terakhir ini poin yang sangat penting juga, itu marketing atau promosinya itu kita harus benar-benar. Nah kalau masalah marketing ini sepanjang saya berjualan dari 2013 itu, ini bukan saya menggurui, sama-sama belajar lah Mas Taufik ya. Yang pertama mungkin kita punya kenalan di sekitar kandang kita ini, misalnya masjid atau musola yang mengadakan ibadah kurban. Iya, kita promosikan, apakah kita datang ke panitianya atau kita pakai brosur tempel di mana, atau mulut ke mulut kita promosikan lah gitu ke teman atau apa gitu. Kalau misalnya butuh domba bisa ke Mas Nasidi atau ke saya atau apa, itu bisa. Itu sistem promosi yang paling mudah. Yang kedua itu sekarang kan serba digital Mas. Iya betul. Bisa ke FB, terus IG, Instagramable ya. Macam-macam lah. Twitter juga bisa. Terus kita punya vlog atau promosi atau apa, seperti itu bisa. Betul. Daripada ngetik status yang nggak jelas, masih mending kita manfaatkan media sosial ini untuk usaha kita. Betul. Nah itu cuman manajemen kandang seperti itu Mas Taufik. Jadi yang sepanjang yang saya jalanin gitu, dan sekarang ini saya selagi silaturahim ke beliau ini,
terkait barangkali ada yang bagus di kandang beliau ini ya. Saya juga namanya jika orang usaha jadi silaturahim ke sama orang usaha juga nih Mas Topik. Bisa jadi nanti ada simbiosis mutualisme. Betul, sama-sama untung Mas. Sama-sama untung. Susu sama-sama untung. Iya, betul. Sama-sama untung Mas Topik. Seperti itu Mas Topik yang Iya. bisa disampaikan. Ini bukan cuma menggurui ya, Iya, betul. sama-sama belajar dari pengalaman. Saling berbagi gitu. Nah, betul seperti itu. Betul, seperti itu Mas Topik. Nah, kalau untuk makannya sendiri nih Pak, sebenarnya dikasih makannya apa sih? Apa boleh pakai nasi padang, Orang nasi itu jamblang? orangnya Mas Topik. Oh, yang jaga kambingnya gitu. Iya betul. Nah, kalau domba itu apa namanya untuk hijauan. Jadi gini, kalau di kandang saya sendiri itu apa namanya 80% hijauan, 20% mungkin makanan-makanan tambahan lainnya lah. Kalau hijauan kan macam-macam nih Mas Topik. Nah, itu kayak seperti di sana. Itu ada namanya rumput pakcong sama odot tuh Mas Topik. Oh, Nah, itu ada rumput pakcong, rumput odot, atau rumput-rumput misalnya di kebun. Nah, itu banyak bisa untuk sebagai pakan lah. Terus juga pakai hijauan daun jagung juga bisa. nah kalau rumput kan biasanya ada yang berduri tuh ya Pak. Nah, itu gimana? jangan, Itu jangan. Nanti bikin di mulutnya itu, Berengan. Bahasa Inggrisnya berengan gitu. Betul. Nah, kayak itu bagus tuh rumput, namanya rumput hijauan ini di kandangnya Mas Nasi dia pakai hijauan murni nih. Nah, itu tuh seperti itu tuh. Nah, pakai hijauan kira-kira 80% lah Mas Taufik. 80% pakai hijauan, terus 20%-nya misalnya kita ada rezeki bisa membeli namanya konsentrat gitu, pakan buatan pabrik lah. Nah, pakan buatan pabrik itu 80% bisa. Tapi Itu kalau penambah nafsu makan. ya nambah apa namanya gizi sama berat ya. Kalau kita mau ngincar beratnya lah. Cuman maaf ngomong bukan saya ngajari, kalau misalnya kita kalau kayak gitu kan namanya beli ya. Beli. Kan itu nanti high cost biayanya nambah Betul. tinggi. Kalau mau misalnya total semua hijauan itu juga memang disarankan juga nggak masalah. Tinggal sesuai dengan kemampuan kita aja gitu selaku peternak atau selaku yang jual beli apa namanya dombanya nih Mas. Pakai hijauan murni total semua ya nggak masalah. Pakai apa namanya rumput nggak masalah. Yang penting jumlahnya itu jangan ditakar, yang banyak biar cepet apa namanya gemuk gitu Mas. Seperti itu. Masalah waktu mah masalah teknis lah. Misalnya jam 6 pagi, sore jam 4 atau jam 5 atau apa nggak masalah. Yang penting pagi sore banyak aja dombanya tuh seperti itu. Oh gitu. Berarti bisa menyesuaikan makanya yang Bisa penting menyesuaikan, tadi perlu diperhatikan gitu Iya, ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang berbahaya di makanan tersebut ya, kayak Betul. semacam tadi rumput yang berduri gitu ya Pak ya. Betul, Tapi seperti kalau misalkan cangkang kerang itu aman gitu Pak? cangkang kerang saya belum pernah, Belum pernah kurang ya, tahu Mas berarti ya. topiknya. Yang difermentasi barangkali itu Fermentasi bagus, Bagus, ya. fermentasi bagus. Apa namanya fermentasi, silase bagus. Itu juga bagus, tergantung dari yang difermentasinya dari bahan apa, terus bahannya apa aja itu bagus. Baik guys, alhamdulillah di pertemuan siang hari ini luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan khususnya di bidang peternakan domba. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, para guys-guys semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan perihal tentang pengembangan usaha di bidang domba, baik itu kesehatannya, kemudian marketingnya, pengelolaannya, atau disebutnya tadi manajemen kandang ya, bisa komen di channel YouTube kami Agung Domba. Yang pertama, terus yang kedua, untuk membuat motivasi kita semua, tentunya dukung terus channel Agung Domba dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Oke, baik, terima kasih guys untuk pertemuan kita hari ini, dan salam sukses selalu. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Terima Mas kasih Taufik, ya. Bapak Nasidi. Sama-sama Mas Taufik, ya. Iya. Oke.